Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 lembaga yang ada di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki 3 lembaga utama yang menjalankan pemerintahan. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakil serta menteri-menterinya. Dalam artian luas, lembaga eksekutif ini juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana kita mengenal lembaga eksekutif ini dengan pemerintah. Tugas lembaga eksekutif. Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki beberapa tugas. Tugas atau kekuasaan lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu yang pertama ada bidang administratif, yaitu bertugas melaksanakan undang-undang serta perundang-undangan lainnya yang menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua ada bidang legislatif. Bidang legislatif ini bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingkannya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang. Yang ketiga ada bidang keamanan. Bidang keamanan bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat, bidang yudikatif. Bidang yudikatif bertugas atau berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Lalu yang kelima ada bidang diplomatik. Bidang diplomatik bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, itulah tadi penjelasan tentang lembaga eksekutif. Kemudian yang kedua ada lembaga legislatif. Berbeda dari lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang, lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat dan merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Contoh lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama, seperti parlemen, kongres, atau assembly nasional. Lebih dari itu, dalam sistem parlemen, lembaga atau badan legislatif memiliki kedudukan tertinggi dan berhak untuk menunjuk badan atau lembaga eksekutif. Kemudian, dalam sistem presidensial, legislatif merupakan cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari badan eksekutif. Selanjutnya, mengingat tugas lembaga legislatif sebagai pembuat atau perumus undang-undang, segala peraturan yang dibuat oleh lembaga ini wajib ditaati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika dirincikan, peraturan-peraturan yang dibuat lembaga legislatif adalah peraturan yang terkait dengan ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, pajak, penyiaran, dan lainnya. Sebagai perumus peraturan, lembaga legislatif tentu memiliki banyak fungsi. Namun, menurut Miriam Budiarjo, lembaga legislatif memiliki 2 fungsi penting. Yang pertama adalah menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang. Sehubungan dengan itu, lembaga legislatif diberikan hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama di bidang anggaran. Kemudian yang kedua adalah mengontrol lembaga eksekutif. Dalam konteks ini, lembaga legislatif diharapkan untuk dapat menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut, badan-badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak khusus. Lalu, lembaga yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Selain lembaga eksekutif dan legislatif, di Indonesia ada sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga yudikatif. Lembaga ini merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga yudikatif bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintah. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki wewenang atau kekuasaan yudikatif yang berbeda-beda.
Peran Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan pengadilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Adapun kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi. Yang kedua, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang ketiga, memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keempat, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian yang selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuatan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun wewenang dari kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan penyelenggaraan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Pada intinya, ada 3 jenis lembaga utama yang menentukan jalannya pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh perumus undang-undang, yakni DPR, MPR, dan DPD. Kemudian, lembaga yudikatif terdiri dari lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kurang lebih itulah tadi pembahasan mengenai 3 hal lembaga yang ada di Indonesia. Apabila terdapat suatu kesalahan atau kekeliruan, mohon kiranya untuk dapat saling mengingatkan dan meluruskan. Semoga konten ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.